Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safira Putri, NIM 12006040, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang memori. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan materi. Pengertian memori menurut Kapling tahun 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu. Keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi pengalaman atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas. Namun, tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki khas saja yang mampu tersimpan. Sehingga memori memerlukan sesuatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Apa yang dilihat atau dialami akan dipersepsikan kepada individu dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa, kemudian disimpan di ingatan. Pada suatu saat diingat, itu bisa diambil kembali. Proses mengingat informasi ada 3 tahap, yaitu memasukkan informasi atau encoding, penyimpanan atau store, dan mengingat retrieval state. Kemampuan ingatan ada 3, yaitu learning atau menerima atau belajar tentang informasi, retention atau menyimpan, dan remembering menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan. Jenis-jenis memori dalam psikologi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. 2. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. 3. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Fungsi memori memiliki fungsi khusus dan perannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari memori. Encoding memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Misalnya, apabila informasi atau suatu hal tertentu diterima oleh panca indera dan dimasukkan ke dalam ingatan secara tidak sengaja. Sengaja yaitu apabila individu memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut sehingga individu menaruh fokus perhatiannya dalam menyerap informasi. Store atau menyimpan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan setelah proses encoding atau data. Jejak-jejak memori tersebut disebut juga trace memory. Memori trace ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Apabila memori trace hilang, maka memori akan cukup sulit untuk dikembalikan atau kelupaan. Jejak-jejak memori membantu menuntut keinginan manusia untuk memperoleh bentuk ingatan tertentu.
Retrieval atau mengeluarkan kembali fungsi ketiga, yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan, yaitu melalui proses berikut. 1. Recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misal, mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. 2. Recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. 3. Redenatrative, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut. Misalnya menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.